Chen Ping menatap manik berwarna merah darah di tangannya, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, alisnya sedikit berkerut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan kekuatan indera keilahiannya, bahkan harta karun tingkat tertinggi pun akan sulit lepas dari persepsinya. Tetapi manik ini seperti kerikil paling biasa di dunia, diam dan tak bergerak, yang mana hal itu sendiri sangatlah tidak biasa. Sekte jahat surgawi telah menyembunyikanmu di tempat terpencil seperti itu, kau bukan orang biasa. Rahasia apa yang kau simpan? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, mencoba perlahan-lahan menyuntikkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya, namun, kekuatan abadi itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut, dan butiran darah tidak menunjukkan reaksi apalah kemudian mencoba mengikat manik-manik itu dengan darahnya sendiri. Darah itu jatuh ke manik-manik dan langsung terserap, tetapi manik-manik itu tetap diam. Tepat saat Chen Ping mempertimbangkan apakah akan menggunakan metode yang lebih radikal, seperti membelahnya secara paksa dengan pedang pembunuh naga, perubahan tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam lautan kesadarannya, kitab suci emas Luo Agung, yang diam-diam tergantung dan memancarkan pesona Tao yang samar, tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan cahaya keemasannya tiba-tiba bersinar terang. Berdengung, cahaya keemasan yang murni dan luas tak terkendali terpancar dari dahi Chen Ping, seperti pilar cahaya yang nyata, langsung menyelimuti manik merah darah di tangannya. Cahaya keemasan ini tampaknya mengandung kebenaran hakiki langit dan bumi, asal mula alam semesta, serta membawa keagungan tertinggi dan kekuatan pemurnian. Tetesan darah yang kini diselimuti cahaya keemasan tak dapat lagi diam. Ah! Teriakan melengking dan menusuk, penuh dengan kebencian tak berujung dan aura kuno, tiba-tiba meletus dari dalam manik darah. Suaranya tidak merambat melalui udara, tetapi langsung mengenai jiwa, menyebabkan si tua hitam dan naga-naga lainnya yang tengah menghitung rampasan mereka tak jauh dari situ berbalik ketakutan. Butiran darah yang tadinya tak bernyawa itu, mulai bergolak hebat bagai lautan darah yang mendidih karena tekanan cahaya keemasan. Bayangan jiwa berwarna merah darah yang padat, jauh lebih kuat dan kuno daripada jiwa yang tersisa dari Soul Devouring Celestial Venerable, dipaksa keluar dari dalam manik tersebut. Sosok hantu ini berwarna merah gelap, wajahnya kabur namun keganasan dan kegilaannya masih samar-samar terlihat, dan memancarkan aura jahat yang mengerikan dan semacam aura jahat buas dari zaman kuno. RSN Official. Siapa ini? Siapa yang mengganggu tidurku? Beraninya mereka menodai jiwa suciku dengan kekuatan seperti itu. Bayangan jiwa merah tua itu meraung marah, mencoba melawan kekuatan pengikat cahaya keemasan. Fluktuasi kekuatan jiwanya sangat kuat, mencapai alam yang mulia surgawi, dan memberikan orang-orang rasa beban yang sangat berat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Patriark Sekte Jahat Surgawi. Tatapan mata Chen Ping menajam, dan dia langsung menebak identitas jiwa yang tersisa ini. Aku tak pernah menyangka kalau monster tua seperti itu bersembunyi di dalam Sekte Jahat Surgawi. Tampaknya manik darah ini sebenarnya merupakan wadah untuk memelihara jiwa yang begitu kuno dan tersisa hari itu. Sisa jiwa dari ketua Sekte Jahat itu berjuang, mata merahnya langsung tertuju pada Chen Ping, yang paling dekat dengannya, dan meledak dengan keserakahan dan kegembiraan yang luar biasa. Tubuh yang sempurna, energi dan darah yang tak terbatas. Jiwa yang masih muda, hahaha, surga telah menyelamatkanku. Wah, aku dengan senang hati menerima tubuhmu ini. Lah sama sekali mengabaikan sumber cahaya keemasan yang secara naluriah membuatnya takut, mungkin karena lah telah tertidur terlalu lama, atau mungkin karena lah sangat ingin dilahirkan kembali, lah berubah menjadi seberkas petir berwarna merah darah, melesat langsung ke dahi dan lautan kesadaran Chen Ping, mencoba merebut tubuhnya dengan paksa, pengadilan kematian. Chen Ping mendengus dingin dan tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk melepaskan pertahanan lautan kesadarannya. Dia ingin melihat masalah macam apa yang bisa ditimbulkan oleh hantu tua ini, yang entah sudah berapa lama hidup, di wilayah asalnya. Bayangan jiwa merah tua menyerbu ke lautan kesadaran Chen Ping tanpa halangan apapun, lah menduga akan berhadapan dengan jiwa rapuh yang dapat dimanipulasi sesuka hatinya, dan siap menikmati kenikmatan melahap dan memilikinya. Namun, ketika benar-benar memasuki lautan kesadaran yang luas dan tak terbatas ini, apa yang dilihatnya bukanlah jiwa Chen Ping, tetapi kitab suci emas Luo Agung yang melayang di tengah lautan kesadaran,
memancarkan cahaya keemasan tak terbatas, seolah-olah telah ada sejak zaman kuno dan menekan semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Buku emas itu berputar perlahan, dan garis-garis cahaya keemasan, seperti rantai tatanan ilahi, meresapi seluruh lautan kesadaran. Di hadapan cahaya keemasan itu, leluhur sekte kejahatan surgawi merasa seperti seekor semut kecil yang menatap pilar raksasa yang menopang langit dan bumi. Tidak, mereka bahkan tidak sebaik semut. Ini kekalahan telak dalam hal tingkat kehidupan dan hukum dasar. Jiwa yang telah mengumpulkan kekuatan jahat selama 10.000 tahun dan menganggap dirinya tak terkalahkan, mulai mencair dengan cepat di bawah cahaya keemasan, bagaikan salju di bawah terik matahari, sambil mengeluarkan suara mendesis. Ketakutan yang tak terlukiskan dan luar biasa, yang berasal dari sumber jiwanya, langsung mengalahkan semua keserakahannya dan kegilaannya. Tidak, apaan ini? Artefak agung macam apa ini? Ampuni aku, Tuanku, ampuni aku. Jiwa sisa dari ketua sekte jahat surgawi menjerit dan memohon ampun 10 kali lebih keras daripada saat dipaksa keluar sebelumnya. Tidak lagi peduli dengan kepemilikan atau kelahiran kembali, yang tersisa hanyalah ketakutan paling mendasar akan kehancuran total. Meringkuk, mati-matian berusaha mengumpulkan kekuatan jiwanya dan mempersempit area yang diterangi cahaya keemasan itu. Suaranya bergetar seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Aku buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu, Tuani, maafkan aku bersedia melayanimu sebagai tuanku, dan menjadi budakmu selamanya. Tolong ampuni nyawaku. Kesadaran Chen Ping mengembun di lautan kesadarannya, dengan dingin menatap bayangan jiwa merah darah yang gemetar. Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Terlambat. Tidak, belum terlambat, tuanku. Aku berguna, aku tahu banyak rahasia kuno, aku tahu banyak harta karun 9 surga aku. Patriark Sekte Jahat Surgawi buru-buru mengungkapkan nilainya. Saya bertanya, kamu menjawab. Chen Ping memotongnya, nadanya tak memberi ruang untuk berdebat. Apa sebenarnya manik darah ini? Apa fungsinya? Merasakan bahwa niat membunuh dalam nada bicara Chen Ping telah berkurang, leluhur Sekte Kejahatan Surgawi pun menyadari sesuatu. Dia buru-buru berseru, Tuanku. Manik ini disebut manik jiwa darah transformasi segudang, harta karun langka yang diwariskan dari zaman kuno. Khasiat terbesarnya adalah dapat memelihara jiwa-jiwa yang tersisa, dan dapat membentuk kembali tubuh fisik jiwa-jiwa yang tersisa. Merekonstruksi tubuh fisik. Hati Chen Ping tergerak. Itu benar. Patriark Sekte Jahat Surgawi buru-buru menjelaskan, selama jiwa yang tersisa belum sepenuhnya musnah, bahkan jika hanya jejak asal-usulnya yang tersisa, ia dapat memasuki mutiara jiwa darah transformasi segudang ini dan menyerap cukup banyak cairan jiwa aslinya. Ketika energi cairan jiwa terakumulasi hingga tingkat tertentu, ia dapat digunakan sebagai dasar dan manik darah sebagai katalis untuk membentuk kembali tubuh fisik yang sangat sesuai dengan jiwa dan memiliki potensi tak terbatas. Ini setara dengan kelahiran kembali yang sempurna, cairan jiwa asal. Chen Ping menangkap istilah kunci ini. Apa ini? Di mana saya bisa mendapatkannya? Cairan jiwa primal tidak terbentuk secara alami, merupakan zat yang diekstraksi. Patriark Sekte Jahat Surgawi tidak berani menyembunyikan kebenaran, dengan menyatakan, itu perlu dimurnikan dari sejumlah besar bahan langka dan berharga yang mengandung kekuatan asal-usul jiwa. Contohnya, inti kayu dari kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun, benang sari dari rumput peremajaan 9 putaran, biji teratai dari teratai hantu Netherworld, dan kekuatan jiwa keyakinan yang terkondensasi dalam prasasti jiwa sekte yang telah lama ada atau patung leluhur dari berbagai sekte. Ini semua adalah bahan terbaik untuk memumikan cairan jiwa asal. Bahan-bahan ini semuanya adalah harta karun atau aset inti yang paling berharga dari sekte masing-masing. Terutama monumen jiwa sekte dan patung guru leluhur, yang membawa kekayaan dan keyakinan sekte, mengandung kekuatan jiwa yang paling murni dan paling kuat. Tapi itu juga yang paling sulit diperoleh, kecuali kita dengan paksa menerobos gerbang gunung dan merebutnya. Perkataan kepala keluarga sekte jahat surgawi itu membuat mata Chen Ping berbinar-binar. Dia langsung memahami nilai mutiara jiwa darah transformasi segudang, dan juga memahami mengapa patriark sekte jahat surgawi, meskipun hanya memiliki jiwa yang tersisa, mampu bertahan sampai sekarang. Sementara itu, sebuah rencana segera terbentuk dalam pikirannya. Tepat pada saat itu,
suara gembira dan hampir gemetar terdengar dari sisi lain lautan kesadaran Chen Ping. Wah! Kau dengar itu? Cairan jiwa primol mutiara jiwa darah transformasi tak terhinggal aku punya kesempatan untuk mendapatkan kembali tubuh fisikku, yang berbicara adalah Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah hanya memiliki sisa jiwa yang samar, dan berpikir ia tak punya harapan untuk memulihkan tubuh fisiknya di kehidupan ini. Kini setelah mendengar kabar baik ini, bagaimana mungkin ia tidak gembira dan gembira? Membangun kembali tubuh fisiknya dan menjalani kehidupan lain adalah impiannya. Chen Ping melirik ke arah api jiwa yang berkobar dari Raja Iblis Awan Merah, mengangguk, lalu mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke jiwa yang tersisa dari leluhur sekte jahat surgawi. Tuanku, aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui, kumohon, tuanku. Patriark sekte jahat surgawi merasakan dinginnya tatapan Chen Ping dan memohon sekali lagi. Nilai Anda telah habis. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Di dalam lautan kesadarannya, kitab suci emas Luo Agung bersinar lebih terang, dan nyala api keemasan yang murni terdiri dari hukum-hukum menyapu, langsung menyelimuti jiwa sisa leluhur sekte jahat surgawi. Tidak, dengan ratapan terakhir yang putus asa dan tak rela, patriark ambisius dari sekte jahat surgawi ini, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meninggal dunia. Jiwa terakhirnya yang tersisa telah sepenuhnya dimurnikan dan dimusnahkan dalam api keemasan, berubah menjadi energi jiwa yang paling murni. Sebagian diserap oleh kitab suci emas Luo Agung, sementara sisanya menghilang, menyuburkan lautan kesadaran Chen Ping. Setelah ancaman itu hilang, Chen Ping menarik kesadarannya dari lautan kesadarannya, membuka tangannya, dan mutiara jiwa darah transformasi segudang masih tergeletak tenang di telapak tangannya. Namun kini, di matanya, benda itu bukan lagi benda misterius dan tak dikenal, melainkan mutiara harapan yang mengandung kemungkinan tak terbatas. Senior, kamu bisa keluar dan mencobanya. Chen Ping berkata dengan lembut. Api jiwa hitam merah yang samar namun sangat bergairah terbang keluar dari antara alis Chen Ping dan melayang di depan manik darah, tak lain dan tak bukan adalah Raja Iblis Awan Merah. Wah, suara Raja Iblis Awan Merah tercekat oleh isak tangis. Senior, silakan masuk. Chen Ping menyerahkan manik darah itu kepada api jiwa Raja Iblis Awan Merah, sambil berkata, aku akan menemukan cairan jiwa primordial yang cukup untukmu agar dapat membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu. Nah, terima kasih. Api jiwa Raja Iblis Awan Merah berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, tanpa ragu, perlahan-lahan menggabungkan api jiwanya ke dalam mutiara jiwa darah transformasi segudang. Manik darah itu berkilau samar, permukaannya berkilau hangat. Di dalamnya, api jiwa merah tua samar-samar terlihat menyala dengan tenang, sangat kontras dengan aura keras kepala sang patriark sekte jahat hari itu. Aura itu kini menjadi jinak dan penuh antisipasi. Chen Ping dapat merasakan bahwa ia telah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Raja Iblis Awan Merah di dalam manik darah, dan ia dapat merasakan keadaan awan merah kapan saja. Dia dengan hati-hati menyingkirkan tetesan darah itu, mengangkat pandangannya, dan memandang ke kejauhan, tatapan matanya menjadi sangat tajam dan mendalam. Ramuan jiwa asal, jantung kayu pemelihara jiwa, benang sari rumput pengembali jiwa, biji teratai hantu, prasasti jiwa sekte. Chen Ping mengulangi nama-nama ini dengan suara rendah, aura kepercayaan diri yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan muncul darinya. Si hitam tua, katanya dengan suara berat. Ya, Tuan Chen. Si tua hitam segera terbang mendekat. Meskipun tidak tahu persis apa yang terjadi, ia bisa merasakan aura mengerikan dan ketegasan yang semakin terpancar dari Chen Ping. Berikan perintahnya, suara Chen Ping, bagaikan dentingan logam pada logam, bergema di seluruh tebing 10.000 tulang, semua naga, istirahatlah dan segera pulihkan kekuatan kalian. Setengah hari lagi, ikuti aku dalam ekspedisi, mau ekspedisi. Tuan Chen, kita mau kemana? Apa kita langsung menuju Laut Darah Netherworld untuk mencari anjing tua pemakan jiwa itu? Old Hei bersemangat untuk bertarung, semangat bertarungnya membumbung tinggi. Tidak, Chen Ping perlahan menggelengkan kepalanya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Sebelum kita pergi menemui Yang Mulia Surgawi Pemakan Jiwa, mari kita urus sesuatu yang penting dulu. Pandangannya menyapu ke arah gunungan sumber daya dari sekte jahat surgawi yang disita oleh klan naga di bawah,
nadanya tenang namun mengandung keagungan tak terbatas dan niat membunuh. Beritahu semua sekte dan kekuatan besar di 9 langit. Perintahkan mereka untuk menyiapkan kayu pemelihara jiwa 10.000 tahun, rumput kebangkitan 9 putaran, teratai hantu Netherworld, serta tablet jiwa dan patung leluhur sekte merekal. Hei tua terkejut, agak bingung, Tuan Chen, apa maksudnya ini? Chen Ping berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, pakaiannya berkibar tak tertiup angin, dan suaranya jelas mencapai telinga setiap naga, seakan-akan telah melakukan perjalanan melalui kehampaan ke setiap sudut 9 surga. Katakan pada mereka bahwa aku, Chen Ping, membutuhkan cairan jiwa asal untuk menyelamatkan orang-orang. Biarkan mereka secara sukarela memberikan materi yang dibutuhkan, dan aku bisa menjamin keselamatan sekte mereka dan bahkan memberi mereka kesempatan. Jika seseorang menyembunyikan pengetahuannya, menolak bekerja sama, tampak patuh namun dalam hati menentang, atau bahkan mencoba melawan. Chen Ping terdiam, matanya memancarkan cahaya dingin, dan niat pedang pembunuh naga membumbung tinggi ke angkasa, mengaduk angin dan awan. Bunuh mereka tanpa ampun, hancurkan seluruh klan mereka, musnahkan garis keturunan mereka, dan rampas harta mereka. Sudah saatnya tatanan baru dibangun di 9 langit. Inil mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Mengaung, ratusan naga merasakan aura dominasi dan tekad Chen Ping yang luar biasa, lalu serentak mengeluarkan auman naga yang memekakkan telinga. Kekuatan naga mereka dahsyat dan hasrat membunuh mereka memenuhi langit, seolah-olah mereka mengumumkan kelahiran seorang penguasa tak tertandingi di seluruh 9 langit. Si hitam tua begitu gembira hingga sisik-sisiknya bergetar hebat. Akhirnya ia mengerti rencana besar Chen Ping. Ini bukan sekedar balas dendam, bukan sekedar mencari material, ini adalah penaklukan yang akan melanda seluruh 9 surga. Tujuannya adalah untuk membawa seluruh 9 surga di bawah kehendak Chen Ping. Baik, Tuan Chen, saya, Lao Hel, bersedia menjadi garda terdepan dan menyingkirkan semua rintangan untuk Anda. Guci hitam tua itu meraung, mata naganya yang besar menyala dengan semangat perang yang menggila. Chen Ping mengangguk, matanya dingin dan tegas. Awalnya dia tidak berniat menguasai 9 surga, tetapi situasi memaksanya. Penguasa pemakan jiwa tengah mengintai dalam bayang-bayang, pasukan klan naga membutuhkan sumber daya yang besar, penguasa iblis awan merah perlu membentuk kembali tubuh fisiknya, dan gerbang surgawi Liu Sue perlu dibangun kembali. Semua ini membutuhkan kekuatan dan kendali yang absolut. Kalau begitu, kita tidak akan berdiri dalam upacara. Untuk sepenuhnya menguasai 9 surga Inil sebelum ia berangkat ke alam yang lebih tinggi, ia harus meletakkan fondasi yang kokoh bagi warisannya dan membangun kerajaan yang tak tertembus. Setengah hari kemudian, pasukan naga menyelesaikan istirahatnya dan, membawa sumber daya besar yang dirampas dari sekte kejahatan surgawi, serta semangat juang dan aura pembunuh yang lebih hebat, berangkat lagi. Kali ini, target mereka bukan lagi musuh tertentu, melainkan semua sekte dan kekuatan di seluruh 9 surga yang memiliki bahan untuk cairan jiwa asal. Chen Ping berdiri di atas kepala naga, memegang selembar batu giok yang berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan, tatapannya tajam saat ia mengamati gunung-gunung dan sungai-sungai. Perhentian pertamanya adalah sekte Xuanming, yang paling dekat dengannya dan terkenal karena menghasilkan teratai hantu Netherworld. Sekte Xuanming menempati kolam es yang luas, dan semua pengikutnya mengolah teknik dengan atribut yin dan dingin. Saat Chen Ping memimpin pasukan naga besarnya, yang menutupi langit, dan muncul di atas sekte Xuanming bagaikan awan gelap yang menekan, seluruh sekte Xuanming langsung terpesona oleh kekuatan naga yang luar biasa. Formasi pelindung sekte tersebut aktif sebagai respons, memancarkan aura dingin dan penghalang es. Pemimpin sekte Xuanming, seorang wanita cantik di tingkat kedua alam abadi surgawi, terbang ke udara dengan wajah pucat pasi, lalu memaksakan diri untuk tetap tenang dan membungkuk, berkata, apa yang membawamu ke sekte Xuanmingku, senior? Tanpa membuang waktu, Chen Ping melemparkan slip giok itu, suaranya acuh tak acuh, serahkan 10 teratal hantu Netherworld berusia 10.000 tahun beserta semua benihnya. Aku bisa menjamin keselamatan sekte Xuanmingmu. Pemimpin sekte yang cantik itu mengambil slip giok dan meliriknya, wajahnya langsung berubah sangat jelek. Teratai hantu Netherworld adalah fondasi sekte mereka, dan yang berusia lebih dari 10.000 tahun adalah harta paling berharga sekte tersebut.
10 di antaranya hampir menguras kekayaan mereka yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Biji teratai itu sungguh berharga, senior, bukankah permintaan ini agak terlalu berlebihan? Dia mencoba menawar. Tatapan Chen Ping berubah dingin. Sebelum ia sempat berbicara, si tua hitam di sampingnya mengeluarkan raungan naga yang tak sabar. Kekuatan naga yang mengerikan itu bagaikan gunung yang kokoh, menekan keras formasi pelindung Sekte Xuanming. Patah. Perisai pelindung arai besar itu langsung ditutupi retakan. Pada saat yang sama, ratusan naga melepaskan secercah niat membunuh, yang berkumpul dan menggantung di atas kepala setiap pengikut Sekte Xuanming seperti bilah kematian yang dingin. Pemimpin Sekte cantik itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani mengatakan, tidak lagi, Sekte Xuanming akan mengikuti jejak Sekte Tianxi. Berikan pada kami akan memberikannya padamu. Dia hampir berteriak, dan segera memerintahkan pengikutnya untuk mengambil harta karun itu dari brankas. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, perjuangan apapun adalah sia-sia. Tak lama kemudian, 10 kotak giok yang menyejukkan hati dipersembahkan dengan hormat kepada Chen Ping. Di dalamnya terdapat 10 teratai hantu Netherworld berusia 10.000 tahun yang bentuknya sempurna, dengan kelopak seperti giok hitam dan hati yang berkilauan dengan cahaya redup, serta ratusan biji teratai yang montok. Chen Ping meneriksa dan tidak menemukan kesalahan, lalu berbalik tanpa menoleh ke belakang. Jangan kemana-mana ya, abis gini kita upload bab selanjutnya. Tetap di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu.